saya Wangsit Firmantika, profesi saya sebagai creative director. Saya tinggal di apartemen berukuran 33 meter persegi, dan inspirasi apartemen saya itu dari apartemen kecil di Tokyo. Kesan nyaman langsung terasa saat memasuki apartemen ini. Disinilah sejak 2020, Wangsit memutuskan menghabiskan hari-harinya. Tinggal di hunian vertikal memang impian Wangsit sejak lama. Saat semua orang bermimpi tinggal di hunian besar, Wangsit justru menikmati tinggal di apartemen mungil ini. Selain alasan efisiensi waktu karena mobilitas kerja, memiliki hunian vertikal dirasa saat ini lebih sesuai dengan budget yang ia miliki. Saya juga nggak pernah kepikiran pengen beli rumah besar gitu, karena ya rumah ibu saya pun juga lumayan besar dan akhirnya ujungnya kosong gitu kan, karena kalau karena anak-anaknya udah pada keluar segala macam, akhirnya kosong gitu. Dan saya ngerasa space yang sekecil kayak gini itu lumayan sudah mengakomodir semua kebutuhan gitu ya, tanpa perlu berlebihan space-nya sih kayak gitu. Dan untuk hunian vertikal sendiri, karena saya suka banget city view. Hunian vertikal dengan city view juga menjadi alasan Wangsit untuk memilih apartemen. Saat penat melanda, terutama ketika pandemi, melihat pemandangan kota dari lantai tempat ia tinggal terasa mengasyikkan. Tokyo menjadi inspirasi Wangsit untuk interior apartemennya ini. Ketika saya ada di Tokyo dan saya melihat bahwa banyak banget tempat-tempat rumah-rumah kecil atau apartemen kecil di sana yang sebenarnya mengakomodir kebutuhan kita untuk teratur sebenarnya gitu. Jadi ada satu ruang makan, satu ruang tidur, satu kamar mandi, that's it. Kayak gitu. Jadi ibaratkan kita jadinya nggak perlu banyak banget beli barang sih sebenarnya, dan bikin rumah kita berantakan lagi gitu kan. Nuansa Jepang mulai Wangsit kumpulkan sejak 2019 silam. Mulai dari kartu pos yang didapatkan saat ke Jepang lalu dipajang di pintu masuk, hingga sejumlah barang yang memiliki nilai sentimental lain. Mungkin kecil-kecil sih, kayak sumpit gitu, atau piring, atau sendok gitu. Tapi intinya kan setiap kali saya makan pakai piring itu, setiap kali saya makan pakai mangkok itu, saya jadi inget Jepang gitu. Karena ya memang saya belinya di Jepang. Kayak gitu sih. Jadi emang sebenarnya, dan ditambah juga karena pandemik, jadi nggak bisa ke Jepang gitu kan. Jadi berada di sini pun sebenarnya cukup mengobati ketika saya nggak bisa balik ke sana, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi elemen-elemen yang saya bawa sebenarnya perintilan-perintilan mungkin yang mesti ditelaah lebih detail lah gitu. Mungkin secara, mungkin nggak melulu pas lagi masuk langsung Jepang gitu, nggak juga. Saya nggak merasa gitu sih. Apartemen ini terdiri dari 4 zona yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Wangsit menempatkan barang sesuai dengan ruangnya. Disinilah Wangsit banyak menghabiskan waktu hingga 12 jam untuk bekerja. Pemilihan furnitur yang simpel dengan warna netral dipercantik pernak-pernik seperti buku dan poster film menambah unik ruang ini. Tentunya ruang kerja ini harus didesain senyaman mungkin. Ada kasur lipat gitu yang wall bed gitu kan. Wall bed itu tuh saya taruh di situ kadang-kadang kalau misalkan teman saya, kita lagi ngerjain project sampai malam, terus teman saya nginep ya di situ. Tadinya kamar itu tuh mau buat ibu saya, maksudnya kalau ibu saya nginep, cuman ibu saya kurang suka space saya yang kecil ini, jadi ya udah saya lipat aja kayak gitu sih sebenarnya. Unit ini juga dilengkapi dengan kamar mandi yang nyaman. Kamar mandi seakan ruang untuk relaksasi bagi Wangsit untuk melepaskan kepenatan. Menurut saya mandi itu adalah waktu kita untuk stop, untuk kita melakukan kegiatan yang memusingkan kayak gitu. Jadi akhirnya saya bikin kamar mandinya pun juga harus senyaman mungkin juga kayak gitu. Mungkin kamar mandi kecil tapi at least terpisah gitu. Jadi betul kan kayak L tuh. Jadi ada ruang shower sama ruang WC, ruang toiletnya gitu. At least kepisah lah gitu, nggak nyampur. Living room atau ruang tamu ini seakan menjadi jantung dari apartemen ini. Di sini juga ada dapur mini dan furnitur utama seperti meja kecil dan sofa santai, selain seperangkat peralatan elektronik. Karena minimnya ruang, Wangsit menerapkan prinsip praktis dan tidak menghabiskan tempat dalam memilih elemen di ruangan ini. Untuk kamar tidur, Wangsit memilih wall bed yang bisa dilipat sehingga ruangan kerja ini bisa dimaksimalkan untuk fungsi lain. Ruangan ini juga dilengkapi dengan satu lemari pakaian bernuansa minimalis serta meja belajar. Selain lukisan yang menghiasi dinding, Wangsit juga memajang pernak-pernik yang mengingatkan memori ia akan Jepang. Misalkan yang reviewer prize itu, saya pernah dapat semacam award gitu dari dari salah satu empunya agensi di daerah Kyoto gitu. Waktu itu saya pernah bikin pameran di Osaka dan dia suka sama karya saya di sana, terus dia kasih semacam prize itu. Lalu ada foto saya dengan kakek-kakek itu.
Itu juga waktu itu waktu saya pernah ada di Jepang dan dia kayak Papa Tokyo saya lah, kayak gitu. Nah, ada juga kwitansi itu di atas. Itu kwitansi ketika saya baru pertama kali kena scam gitu di Jepang. Gara-gara saya booking hotel, tapi ternyata hotelnya tuh udah nggak ada gitu lah. Tapi saya udah bayar gitu lah, saya udah bayar, tapi pas lagi saya datengin hotelnya nggak ada. Terus ya udah akhirnya saya cari hotel malam-malam sampai akhirnya dapat hotel, dan ya udah itu kwitansi hotel yang saya dapat gitu loh. Jadi saya pajang aja buat nggak semuanya menyenangkan kok di sana sebenarnya gitu. Jadi ada up and down gitu kan. Jadi kita lebih balance aja sih sebenarnya. Arti hunian bagi Wangsit semacam penghargaan bagi diri sendiri. Menurut saya rumah ini semacam penghargaan untuk diri saya sendiri karena saya sudah ibaratnya sudah melangkah sejauh ini gitu kan untuk pekerjaan-pekerjaan saya, dan mungkin akhirnya hasil yang saya dapatkan adalah tempat kecil ini kayak gitu sih. Jadi kadang-kadang ketika saya lagi benar-benar down sama pekerjaan saya, ketika saya merasa kayak kok kayaknya saya tidak bagus, tidak kompeten atau kayak gimana, kadang-kadang saya cuma berdiri di balkon terus saya ngeliat ke arah ke dalam. Saya cuma lihat keadaan sekitar bahwa, hey, you made this far sebenarnya. Kamu tuh udah sejauh ini sebenarnya gitu loh. Jadi kenapa harus punya pemikiran-pemikiran yang kayak gitu. Jadi kadang-kadang berada di dalam apartemen ini dan saya mungkin diam hanya ngelihat kanan kiri itu sebenarnya cuma sebagai pengingat lah gitu. Bukan penghargaan doang tapi sebagai pengingat bahwa kerja keras itu pasti ada hasilnya kayak gitu sih. Jadi jadi jangan sampai, jadi ketika saya merasa kecil saya tinggal ngeliat rumah ini dan saya tahu bahwa saya sudah bekerja keras selama ini, kayak gitulah. Jadi, keterbatasan ruang tinggal tidak akan membatasi Anda untuk menciptakan hunian nyaman dan bermakna. Yudi Yudawan, Andika Marianto, Jakarta.